Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, betapa indahnya hidup ini bila dibingkai dengan persaudaraan dan kebersamaan. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci, maupun rasa sakit hati, dan selalu berbagi dalam setiap kondisi. Falsafah Jawa mengatakan mangan ora mangan asal kumpul. Seakan-akan ini mengungkapkan bahwa hakikat kebahagiaan ada di dalam kebersamaan dan suasana persaudaraan. Meskipun dililit oleh berbagai kesulitan maupun kekurangan, kita yakin semuanya akan dapat diatasi dengan kerjasama dan saling bantu-membantu, saling bau-membau. Cerita berikut agaknya relevan dengan makna persaudaraan dan kebersamaan. Ada seorang antropolog yang sedang melakukan penelitian terhadap suku-suku yang ada di Afrika. Suatu saat dia hendak membuat permainan untuk anak-anak Afrika. Dia meletakkan satu keranjang penuh buah di dekat pohon, lalu memberi petunjuk kepada anak-anak bahwa mereka harus berlari berlomba menuju pohon tersebut. Anak yang paling duluan mencapai pohon, dia akan berhak untuk mendapatkan sekeranjang buah yang telah disediakan. Ketika anak-anak sudah berdiri berjajar di garis start, sang antropolog segera memberi aba-aba, mulai. Tapi sungguh dia terkejut melihat peristiwa yang terjadi setelah itu. Anak-anak bukannya berlari untuk menjadi yang paling cepat sampai ke pohon. Justru mereka berjalan bergandengan tangan tanpa berebut, saling mendahului. Ketika kemudian dengan heran sang antropolog bertanya, "Kenapa kalian melakukan hal tersebut? Padahal masing-masing kalian punya kesempatan untuk mendapatkan sekeranjang buah seorang diri." Mereka menjawab, "Ubuntu, bagaimana salah satu dari kita bisa bahagia sedangkan teman yang lain menderita?" Jawaban itu betul-betul menohok hati sang antropolog. Ubuntu dalam peradaban mereka artinya aku adalah kita. Rupanya suku itu memahami rahasia kebahagiaan dalam kebersamaan yang justru hilang atau mungkin sengaja dihilangkan dalam kehidupan masyarakat modern yang sangat individualistis dan egosentris, padahal mereka menganggap diri mereka sebagai masyarakat yang paling beradab. Hadirin jamaah rahimakumullah, hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke kota Madinah membawa perubahan besar, utamanya dalam meniupkan angin persaudaraan, semangat saling tolong-menolong, membungkam suara perpecahan, fanatisme etnis, suku dan ras, semuanya bersatu di bawah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam Islam, persaudaraan tidak mengenal batas-batas teritorial, tidak mengenal batas geografis, suku, etnis, maupun warna kulit. Persaudaraan dalam Islam senantiasa mengikat dan mempersatukan tujuan
serta memperkuat barisan, mengajak kepada kerjasama, gotong royong, bahu-membahu atas dasar kebaikan dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin." Manusia pada hakikatnya adalah umat yang satu. Kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa ayat di atas merupakan sinyal bagi kita untuk senantiasa mengingat asal-usul kita, terutama jika menghadapi konflik atau pertikaian. Hendaklah kita membuka nurani kita dengan mengingat kembali pada asal mula kita. Manusia pada hakikatnya adalah umat yang satu, yakni sama-sama sebagai keturunan Adam. Rasa persaudaraan pasti akan menembus batas ruang dan sekat-sekat primordialisme. Dengan pandangan ini, perbedaan yang ada bukan menjadi masalah, tetapi sebaliknya merupakan rahmat yang dikaruniakan oleh Allah. Inilah ajaran universal yang ditawarkan oleh Islam, ajaran untuk berpegang teguh kepada persaudaraan antar sesama manusia atau yang dikenal dengan ukhuwah basyariyah. Dengan kesadaran ini akan nilai persaudaraan yang telah disebutkan tadi, kita menganggap bahwa semua manusia adalah bersaudara. Siapapun itu, menembus sekat dan perbedaan warna kulit, suku bangsa, bahasa, status sosial, bahkan agama. Dengan pengakuan diri sebagai saudara bagi manusia lain, berarti telah menganggap orang lain itu menjadi bagian dari diri kita. Ana minhum wa hum minni. Karena semua bersaudara, pasti tidak ada istilah musuh. Karena merasa sebagai umat yang satu, semua kasih sayang yang kita curahkan juga untuk semua manusia. Tapi sayang, sebagian manusia lebih suka mementingkan diri sendiri, mengedepankan ego dan kepentingan pribadi. Hasrat dan persaingan duniawi sering mewariskan rasa kebencian dan permusuhan terhadap manusia yang lain. Oleh karena itu, untuk menetralisir perasaan negatif dan mengokohkan hubungan antar sesama, Islam menyodorkan 4 tonggak penopang persaudaraan. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua adalah tafahum, yang berarti saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong-menolong dan bekerja sama. Dan yang keempat adalah takaful, yang berarti saling memberikan jaminan. Artinya sesama manusia harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran maupun kecemasan. Ada jaminan dari sesama saudara untuk memberikan pertolongan saat yang lain menghadapi masalah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dulu ketika terjadi peperangan yang berkepanjangan di Jepang, ada seorang anak membawa adiknya yang telah mati di atas gendongannya untuk dimakamkan. Seorang tentara yang melihat ini kemudian berkata, "Tinggalkan saja apa yang ada dalam gendonganmu. Kenapa kamu mesti susah-susah, ribet dan capek-capek seperti itu?" Si kecil hanya menjawab, "Dia tidak berat, dia adikku." Jawaban pendek ini sungguh menyentuh hati tentara tersebut sampai pecahlah tangisnya.
Jamaah rahimakumullah, alangkah indahnya kalimat itu bila bisa menjadi moto bagi kita. Dia tidak berat, dia saudaraku. Jika dia jatuh, aku angkat. Jika dia capek, aku bantu. Jika dia lemah, aku topang dan aku kuatkan. Jika dia salah, aku maafkan. Jika seandainya saja semua meninggalkannya, akan aku bawa dia di atas pundakku. Sungguh dia tidak berat, dia saudaraku. Yang satu agama berarti saudara seiman, yang berbeda agama berarti saudara dalam kemanusiaan. Dan itulah hakikat kehidupan. Indahnya kebersamaan, indahnya persaudaraan, seiring sejalan bersama, saling meringankan beban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.